Anies dan PD Perjuangan itu bukan hal yang gampang. Menyatukan mereka maksudnya. Iya. Ya, memang Bukan nggak hal yang gampang. Orang juga melihat PDIP menyebut Anies itu karena terpaksa kan. Iya. Karena persamaan nasib sama-sama dikucilkan dan Iya. tidak diajak dalam Kimplas. Senasib sepenanggungan. Betul. Tapi bukan tidak mungkin kalau memang putusan MK ini berlaku untuk 2024, PDIP juga serius mempertimbangkan Anies. Kenapa? Bagi saya kalau melihat dari jauh ya, rasa-rasanya memang hanya Anies yang relatif bisa bersaing dan potensial menang melawan Ridwan Kamil. Bukan Ahok. Ahok itu angkanya 15%, hampir 20%, tapi angka itu angka mentok, Bang. Iya. Nggak ada tambahan lagi. Kalau Anies masih ada ceruk pemilihnya yang masih bisa diolah. Sekalipun misalnya berkurang karena PKS sudah pindah ke lain tempat. Tapi kalau dari survei yang kita punya, basis konstituen PKS itu Anies, bukan Ridwan Kamil, bukan. Basis konstituen PKS itu kalau di Jawa Barat baru Ridwan Kamil, tapi di Jakarta Muslim mereka itu ingin Anies Baswedan. Oleh karena itu, inilah yang akan kita lihat selama ya mungkin seminggu ya jelang pendaftaran ke KPU. Kalau betul ini MK berlaku untuk hari ini dan untuk 2024, apakah PKS akan tetap mengusung kader-kadernya yang sebenarnya secara statistik tidak terlampau kompetitif. Anies adalah jawaban sebenarnya bagi PDIP, meski ini nggak gampang ya, secara psikologi politik, chemistry politik ya. Tapi apapun judulnya, Anies lah yang paling menjanjikan untuk disorongkan. Apa PKS itu udah deklarasi terus balik kanan gitu. Gak jadi deh, Mak Prabowo maaf ya gak jadi ya. Saya mau ngusung Anies lagi sama Soebul Iman misalnya. PKS ini selalu mengklaim sebagai merpati yang tak pernah ingkar janji lah. Kalau sudah deklarasi dukungan terbuka seperti kemarin, rasa-rasanya sulit. Kalau cuma ngasih surat tugas, surat mandat, ada deadline 40 hari, masih bisa diedit itu dukungannya. Dan itu yang terjadi pada Anies Baswedan di Jakarta dan terjadi pada Edi Rahmayadi di Sumut. Tapi kalau sudah deklarasi, ada panggung besar, dihadiri oleh 12 sekjen. Anies kan kemarin deklarasi sama Soebul Iman, nyatanya ditinggal juga. Kan tidak dihadiri oleh partai yang lain. Enggak, PKS maksudnya. Kan kita bicara soal PKS. Ya karena PKS punya alasan untuk meninggalkan, nggak cukup syarat. Nggak cukup syarat untuk berlabuh. Jadi kira-kira ini kita membayangkan, maaf ya Pak Soebul Iman, jadi begitu dia dapat WA putusan MK, Soebul Iman akan bilang, rasain dulu. Ya kan dia udah direklarasi gak jadi. Ya kadang kan orang yang paling kena pertama gitu loh. Artinya dia sebetulnya udah disiapkan, tapi ternyata karena skema berubah dan ada kebutuhan terkait dengan Kim, kemudian harus didorong. Tapi itu serius loh. Anies Baswedan dan PD Perjuangan itu bukan hal yang gampang. Tersedia PD Perjuangan bisa maju, Anies sudah siap dan sebagainya. Gimana ya? Atau harus ada pintu logika bahwa PD Perjuangan butuh Anies sebagai penyumbang kekuasaan atau bahasa kasarnya untuk membalas perlakuan Jokowi kepada PD Perjuangan, dia menggunakan ini. Karena yang paling ditakuti ini kan bukan soal sekarang bisa maju, tapi 2029. 2009 itu syaratnya harus maju di orbit politik nasional. Ya, dan hal itu kan pasti juga dalam pemikiran PDI kan, Mas. Iya. Nggak mungkin juga PDI nggak mikir kayak gitu kan. Dihitung nggak nih, makanya Mas Adi aku minta coba menimbang. Apakah dia mementaharkan secara ideologis bahwa yang paling berat dengan Anies dari sisi PD Perjuangan atau taktis? Ya ini satu-satunya yang tersedia Anies. Ya memang ada kalanya bagi PDIP itu ideologis menjadi penting, tapi di hal-hal yang tentu taktis pragmatis juga menjadi penting ya. Kenapa begitu? Ideologisasi di negara kita ini kan tidak terlampau penting, Pak. Untuk motivasi dan internalisasi nilai-nilai kepartaian bagi PDIP mungkin penting ya. Tapi ketika dia disonding keluar, nggak bisa bagi ideologi, Pak. Karena koalisinya tidak bisa dibaca hitam dan putih. Per hari ini, PDIP itu nggak banyak keistimewaan untuk memutuskan bagaimana konfigurasi politik. Pilihan mentok semua. Karena nggak diajak bicara, nggak ada koalisi sama Kimplas, hanya Anies jawabannya. Di tempat yang lain juga begitu. Jadi kalau masih pakai penggunaan pendekatan ideologis, ya ini bukan hanya dikucilkan, tapi tak punya kawan juga, Bang, untuk berlabuh di 2024 di pilkada ini. Termasuk misalnya di Banten ya. Kan per hari ini yang secara definitif yang belum bergabung dengan Kimplas versi Andra Soni sama Dimyati kan cuma PDIP dan Golkar. Kalau tiba-tiba misalnya Golkar ini nggak jadi majukan Airin dan bergabung dengan Andra Soni, PDIP sendiri masih mau berpikir ideologi kayak gimana, Bang? Yang paling penting cari lawan, cari kawan, pasangannya kuat, majukan. Itu kan barang, Bang. Memang problematik ya pada internalisasi, tapi
pilihannya adalah mempertahankan ideologi, tapi kesempatan menangnya jauh sulit, atau cari orang lain bukan orgader, tapi kemungkinan menangnya jauh lebih besar. terbuka. Ya, Pragmatis apalagi saja pasca itu ya. putusan MK 60 soal syarat itu udah tersedia kan. Sangat Artinya terjadi dan mudah. konstitusional gitu loh, nggak menabrak aturan. Betul, kayak misalnya di Sumut, PDIP bisa kok usung Edi Rahmayadi, bukan kader, padahal di situ juga ada kader internal mereka ya, juga solid. Ini yang hal-hal yang disebut sebagai modifikasi ideologi dan kepentingan taktis pragmatis itu. Karena PDIP juga harus mulai menghitung betul, hari ini bukan partai pemenang Pilpres, Bang. Iya. Ini bukan seperti 5 tahun atau 10 tahun yang lalu yang menjadi darling, di mana partai tanpa disuruh merapat. Merapat. Per hari ini darlingnya justru adalah Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres. Jadi kalau sekarang malah pada menghindar ya. Menghindar Takut dan kena bahkan abunya ya. Iya, Takut kena abunya. takut abunya, takut dieksklusi, takut dikucilkan dan seterusnya. Jadi yang menjadi matahari dalam pilkada dan tentu untuk 5 tahun yang akan depan ya pastinya Gerindra. Itu yang paling penting sebenarnya. Oleh karena itu ya kita nggak tahu bagaimana kebijakan PDIP ya. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum hari ini memang PDIP itu masih cukup kuat ya warna ideologinya. Ini juga yang dalam banyak hal sepertinya membuat PDIP itu agak sulit menjadi partner ya. Dengan misalnya dengan PKS berjarak, dengan Anies berjarak. Karena kalau di berbagai tempat hanya dengan PKS yang sangat mungkin PDIP ini bisa berlayar gitu loh, Bang. Di beberapa tempat. Iya, kalau kemudian bicara tentang ini nasionalis, Iya, Islam, ini jangan ketemu ya. Ini Wahabi, ini NKRI, udahlah. Tapi kalau nggak salah dulu Sahasto itu kayaknya sempat ngomong ya, PDIP bisa koalisi dengan siapapun kecuali PKS. Nah iya, dulu sama Demokrat juga asal bukan. Lah iya. Bagi saya nggak bisa, Pak. Dalam sistem presidensialisme multipartai. Kalau sekarang dibalik, siapa deh yang mau sama saya? Betul. Ya karena yang tersedia cuma PKS kan, paling tidak. Dan itu yang mesti harus dilihat bahwa PDIP bukan pemenang Pilpres dan tidak setangguh 5-10 tahun yang lalu. Mesin dan resource politiknya. Kemarin kan babak belur, Pilpresnya kalah, Pilegnya juga hilang 3% sekalipun masih pemenang. Ya. Artinya apa? Kelelahan yang dihadapi oleh basis konstituen di bawah itu langsung dihadapkan pada pilkada serentak nasional. Sepertinya masih cukup terasa. Maksudnya Mas Adi itu PDIP harus bisa memanfaatkan momentum putusan MK ini. Betul. Karena setelah jatuh tertimpa tangga, ini ada terbentang luas 545 kabupaten kota. Dia bisa pakai strategi desa kepung kota. Betul. Karena dia tidak ada di pemerintahan pusat, kan kira-kira begitu. Dan dengan siapapun boleh. Jangan asal bukan dengan siapa. Dengan siapapun boleh. Kalau dengan PKS cocok, jalan. Dengan Gerindra cocok, jalan. Dengan Demokrat, oke, jalan. Udah itu aja, Bang. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Dan bicara PDI Perjuangan, kuncinya ada di Ibu Megawati ya. The one and only, tak tergantikan per hari ini. Tapi begini menurut saya ya, apa yang kemudian membuat pilkada serentak di 545 ini ramai ya, karena ini dianggap sebagai katalisator untuk menghadapi Pilpres 2029. Jadi yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota pasti akan jadi jurkam nanti, Pak. Nggak ada urusannya. Emang Indonesia ini emang keren betul gitu ya. Bukan keren Jadi, betul, memang dipaksa untuk bekerja. Hasil Pilpres 2024 aja belum dilantik, udah mikir Pilpres 2029. Oh iya dong. Kan bikinnya kan repelita. Visioner. Rencana pembangunan 5 tahun. 5 tahun. Visioner Rencana betul. pemilihan 5 tahun. Lah iya. Dan Sudah siapkan. putusan MK ini sebenarnya dalam banyak hal ini kan mengkonfirmasi prakondisi yang sebelumnya, di mana PDIP itu secara perlahan kan sudah mulai mendapatkan respon juga di kalangan kelompok-kelompok kritis dan pemerhati demokrasi. Karena misalnya mulai berani galak dengan isu-isu yang tidak populis terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi. Orang menganggap wah ini PDIP sudah ihdinas syiratal mustaqim. Sudah kembali ke jalan benar. Sudah mulai muncul responnya. Karena harapannya satu-satunya partai yang berani menantang kekuasaan ke depan cuman PDIP. Momentum ini mestinya ditangkap juga, Bang. Kalau momentum ini juga nggak ditangkap, ya repot. Ditangkap sama siapa nih? Di kawan-kawan PDIP. Kan kita ngomong PDIP ini kan hubungannya Tapi dengan MK. kenapa ya? Sejak tadi diputuskan, kita cek di sosial media, kok masyarakat menyambut gembira ya? Minimal netizen lah, putusan MK 60 ini soal syarat usia, termasuk syarat usia yang tadinya ditetapkan pada saat pelantikan, sekarang saat pencalonan. Artinya Kaisang nggak bisa maju. nggak bisa maju.
Kok seperti gembira? Apa masih ingat atau belum bisa lupa dengan kok nggak move on gitu loh? Lupa dengan putusan MK 90 ya? Kalau kita melihat masyarakat kita secara umum, ini kan seperti kita kebanyakan, Bang. Ini ada aturan undang-undang permainan yang sudah diatur. Nggak bolehlah diubah di tengah perjalanan. Oke. Kan itu saja orang. Kan yang terjadi hari ini itu begitu banyak pertandingan yang peraturannya diubah. Ini udah kick off. jelang Iya, pertandingan. ini kick off, sudah mau injury time, tapi tiba-tiba ada regulasi yang diubah gitu loh, Bang. Kan orang kemudian Loh, jadi... apa bedanya dengan putusan MK yang baru 60? Kalau ini ketika enggak, sudah Bang. berlangsung proses tapi diubah juga. Kalau ini enggak, masih dalam proses bagaimana orang mengajukan. Ini kan ajuannya udah lama sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya persoalan barrier ambang batas minimum syarat pencalonan ini sejak lama digugat, Bang. Digugat lama oleh partai-partai, misalnya ambang batas presiden. Iya. Kalau tiba-tiba dia diputuskan jelang pilpres, orang nggak kaget, perjuangannya lama. Ya. Dan ini memudahkan orang bisa maju. Begitupun dengan pileg. Nah, pilkada ini kan sejak lama digugat. lama, ya. Karena partai-partai kecil ke bawah, termasuk partai-partai non-parlemen, ini terganggu betul. Artinya apa? Ini bukan bicara orang per orang. Putusan MK ini bicara tentang keadilan partai kecil yang nggak lolos parlemen. Ya. Makanya banyak yang nyambut, beda dengan ketika ada aturan dibuat hanya untuk orang per orang. Kan itu yang terjadi di Pilpres, traumanya begitu. Emang Pilpres itu untuk orang per orang? Ya kemarin putusan 50 kan dianggap orang per orang. Bukan. Persisnya untuk satu orang. Ya, orang per orang. Termasuk misalnya ketika putusan MK hari ini soal syarat minimum Ya. yang 30 tahun. Ya. Yang memang awalnya 30 tahun itu saat pendaftaran, kemudian di MA diubah jadi Ya. saat pelantikan. Pelantikan. Sekarang Itu dikembalikan kan lagi. ditolak. Itu kenapa orang senang? Ini kan juga menyangkut orang per orang.